Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita pada waktu masa kanak-kanak, semua model yang dipakai oleh teman-teman, apakah itu baju, celana, sepatu, kita juga harus memakai model yang sama, bukan? Jika tidak, maka tentu akan mendapatkan cemoohan. Dari sejak kecil, kita sudah diperlihatkan kalau kamu mau mengikut arus, maka semua akan baik-baik saja. Sebaliknya, kalau menentang arus, maka seseorang akan menjadi bahan cemoohan. Yeremia adalah contoh nabi yang menentang arus, karena sebagai seorang nabi yang tugasnya adalah menyuarakan apa yang Tuhan kehendaki, seringkali harus bertentangan dengan yang dikehendaki bangsanya. Misalnya, ketika bangsanya berteriak, "Ayo, mari kita angkat senjata, mari kita usir Babilonia dari tanah air kita." Nabi Yeremia justru mengatakan, "Hai, jangan bertindak gila. Allah menghendaki kita menyerah saja." Dengan sikap Yeremia yang seperti ini, ia dicap sebagai pengkhianat bangsa. Sahabatku, gambaran seorang nabi adalah gambaran seorang yang mau dipakai Allah sebagai alat untuk menyuarakan suara kebenaran Tuhan. Nah, belajar dari sosok Yeremia, ternyata seorang nabi dalam menyatakan kebenaran tidak harus menjadi pahlawan yang gagah, tidak harus menjadi pahlawan yang berani, yang selalu siap untuk mengorbankan diri. Tidak, ternyata Yeremia juga bukan seorang yang berpidato seperti orator yang berapi-api, dengan bahasa akademik, dengan istilah-istilah yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang awam, melainkan ia berbicara seakan-akan seorang penyair yang sedang membacakan sajak-sajaknya tentang gunung, tentang daun, tentang angin, dan diutarakan dengan bahasa sehari-hari, tentu yang dapat dimengerti oleh orang kebanyakan. Ternyata Yeremia punya gaya hidup yang biasa saja, seperti orang kebanyakan. Yang membedakan hanya satu, yaitu pergumulannya yang intensif di dalam batinnya. Yeremia adalah pesuruh Allah, tetapi ia tidak pernah merasa lebih tinggi atau lalu menjadi terasing dengan masyarakat sekitarnya. Yeremia dengan tanpa tendeng aling-aling membeberkan kelemahan dan kesalahan bangsanya. Namun semua ini dilakukan karena rasa cinta dan tanggung jawabnya, bukan dengan sikap menepuk dada, seolah-olah cuma dialah pahlawan kebenaran. Dengan sadar dan tulus, ia menempatkan diri di tengah-tengah dua jepitan raksasa. Ia menjadi utusan Allah di hadapan bangsanya, tetapi sekaligus ia adalah duta bangsanya di hadapan Allah. Yeremia harus bergumul dengan Allah dalam cintanya kepada bangsanya. Ia harus berhadapan melawan bangsanya dalam ketaatannya kepada Allah. Sahabatku, apa yang dilakukan Yeremia ini sama sekali bukan sesuatu yang ringan dan nyaman. Menyerah kepada Allah membuat ia menjadi cemoohan bangsanya. Tetapi sebaliknya, ketika ia memutuskan untuk diam dan tak mau lagi menyampaikan kebenaran di hadapan bangsanya, maka kebenaran itu menjadi api yang menyala-nyala di dalam hatinya, terkurung dalam tulang-tulangnya. Ia berusaha menahannya, tapi ia tidak sanggup.
Inilah, saudaraku, yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh bangsa kita, yaitu seseorang yang menyuarakan suara Allah, tapi bukan sekedar berani menuding dengan daftar kesalahan yang panjang, tetapi pertama-tama adalah hati yang dibakar oleh cinta kepada Allah dan kepada sesama, yang memulai perubahan dan pembaharuan dari dirinya sendiri, yang rela menempatkan diri di tengah-tengah jepitan dua kekuatan raksasa, yang berani tetap mengabdi dalam konflik-konflik batin yang berat, yang sampai mati menjadi pelayan dan bukan pahlawan. Mari kita berdoa. Bimbing aku ya Tuhan, untuk mampu menyuarakan kebenaran dari firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan aku, dalam situasi yang sulit maupun dalam situasi yang mudah. Ajarkan aku untuk tetap memberitakan apa yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Amin.